Melihat, fenomena ini harus diakuin dulu bahwa industri e-commerce masih berkembang ya, Mbak. Karena menurut data dari Bank Indonesia, transaksi e-commerce di 2021 kemarin kita pertumbuhannya lebih dari 30% year on year. Bahkan di tahun ini, di 2022, pertumbuhan e-commerce itu masih menyentuh angka, bisa lebih dari 30% year on year. Nah, terlepas dari pertumbuhan itu, tentunya inovasi untuk menjaga sustainability pertumbuhan dari e-commerce masing-masing itu juga diperlukan. Salah satunya adalah dengan mungkin perubahan dari lini bisnis yang akan dilihat segmented yang mana e-commerce itu ingin tempuh gitu loh, Mbak. Jadi seiring dengan pertumbuhan dia akan mengejar sebenarnya di bisnis mana dia sebenarnya bisa bertumbuh dan juga di bisnis mana yang sebenarnya dia mungkin tidak bisa bersaing di situ. Itu mungkin saya melihatnya seperti itu dulu Mbak Sinta. Oke, lalu seperti apa kondisi e-commerce tanah air untuk saat ini? Kalau misalnya dilihat tahun lalu kan mengalami tren, pertumbuhan begitu. Kalau untuk saat ini ya seperti apa? Nah, sampai dengan saat ini kita masih positif di Q1 dan Q2 di 2022 ini kita masih bertumbuh. Nah, ini melihat dari maraknya online-online retail yang juga sudah bergabung ke dalam platform di marketplace secara keseluruhan. Toko retail maksud saya. Jadi contohnya saya kemarin baru saja berbincang dengan Hipindo gitu ya. Dia bercerita ke Mas Bima, kita banyak dari toko-toko online kita, toko retail-retail kita yang sekarang sudah berjualan memanfaatkan platform dari marketplace. Nah, ini memang sekarang hybrid ini sangat diperlukan, Mbak. Jadi mungkin kalau kita tetap ingin merasakan pegang barang gitu ya, kita tetap merasakan feel-nya, kita memang datang ke toko offline. Tetapi ordernya sebenarnya kalau kita sudah yakin dengan barang tersebut, ordernya itu bisa dilakukan dengan online. Nah, dengan memanfaatkan online ini, retail-retail itu sangat terbantu sekali gitu ya, dengan perubahan market yang sekarang ini terjadi, baik itu di offline dan juga online, Mbak. Baik, Pak Bima, lalu pasar perdagangan elektronik atau e-commerce Indonesia ini kan diperkirakan dapat menjadi kontributor begitu ya untuk pertumbuhan utama di Asia Pasifik. Nah, seperti apa sebetulnya kinerja e-commerce di tanah air untuk saat ini? Ya, sekarang ini kontribusi kita kurang lebih itu 5% dari PDB ya, Mbak, ya. Dan diprediksi dalam 5 tahun ke depan diharapkan kontribusi terhadap PDB kita bisa melebihi angka tersebut. Estimasi mungkin di 78 sampai dengan 10%. Nah, menurut data dari Google Temasek juga kita melihat bahwa di 2025 e-commerce itu masih penunjang dari pertumbuhan ekonomi digital. Jadi kalau berbicara kontribusi dari sekarang ini yang menyentuh angka 5%, kita optimis Mbak di 2025 bahwa kita akan bersumbangsi PDB lebih dari 5%, estimasi di angka 10% Mbak, kurang lebih. Oke, Pak Bima, lalu sebetulnya apa saja yang menjadi tantangan untuk para perusahaan e-commerce di Indonesia? Ya, tantangan ini adalah bagaimana menemukan bisnis model yang sesuai dengan marketnya. Contoh gitu ya, ada dia menerapkan bisnis model yang B2C, ternyata dia sebenarnya lebih cocok dengan B2B gitu ya, karena marketnya mungkin akan berkembang dengan B2B. Nah, perubahan ini memang harus dilalui dengan inovasi, Mbak, gitu. Nah, inovasi ini kan istilahnya dia harus melakukan terlebih dahulu dan dievaluasi kembali. Kalau ternyata mungkin salah satu bisnis modelnya ini tidak berhasil, yang akhirnya dia harus pivot gitu. Dan inovasi dan pivot itu memang harus dilakukan secepat mungkin gitu ya, untuk bisa mempertahankan sustainability dari bisnis tersebut. Inilah sebenarnya yang dilakukan startup-startup, dan startup itu kan sebuah perusahaan rintisan yang dia mencoba dan juga dia melakukan inovasi. Kalau ternyata di segmen ini inovasinya belum berhasil, dia akan melakukan pivot dan mungkin setelah pivot itu ada inovasi yang bisa berhasil dan juga bisa menjadi berkembang, Mbak. Oke. Pak Bima, kalau kita lihat ini kan pemerintah berencana untuk mengenakan bea materai elektronik pada syarat dan ketentuan atau terms and condition gitu ya di berbagai platform digital. Seperti apa pandangan Anda terhadap kebijakan ini? Ya, tentunya kita masih terus berdiskusi Mbak dengan DJP mengenai ini, bahkan besok kita akan mengadakan diskusi publik untuk membahas bea materai mengenai ini. Salah satu concern dari Asosiasi Commerce Indonesia adalah pengenaan bea materai untuk setiap pendaftaran TNC, Mbak.
Jadi kalau misalnya pembelian barang di atas 5 juta dikenakan bea materai, kita melihat itu memang sudah memiliki kemampuan untuk membeli ya, dan dikenakan bea materai. Tetapi kalau TNC, orang ini belum ada intensitas untuk membeli, baru mendownload dan dia harus meregister TNC. Dan kalau di TNC itu dikenakan bea materai, kita akan melihat kemampuan orang untuk mendownload atau keinginan untuk mendownload dan adopt inovasi digital ini akan terhambat mengenai itu, Mbak. Gitu. Jadi ini yang kita sekarang berdiskusi secara intensif dengan DJP, kita juga berterima kasih dilibatkan secara intensif dan mudah-mudahan kita akan berdialog mengenai ini, Mbak.